Halo, ketemu lagi sama Mas Bo Jalan lagi. Memulai pagi dari kota Jakarta dilanjutkan dengan masuk jalan tol Jakarta Cikampek dengan bis. Tapi kali ini aku nggak lagi naik bis akap angkatan pagi ya. Pagi ini aku bersama teman-teman dari Bismania Community dan beberapa vlogger bis yang lain berkesempatan mengunjungi Hino Total Support Customer Center yang letaknya ada di Kabupaten Purwakarta. HTSCC, apa sih HTSCC? HTSCC adalah fasilitas yang dimiliki oleh Hino, digunakan untuk pelatihan berkendara truk dan bis yang aman, seperti teknik safety driving, teknik pengereman, mengemudi yang baik, mengemudi yang ekonomis, melatih bagaimana caranya pemeriksaan harian unit-unit yang dikendarai, teknik blind spot, dan lain-lain. Jadi HTSCC ini menyediakan pelatihan bagi para pengemudi ya, khususnya pengemudi bis dan truk Hino, untuk mencetak driver-driver yang handal, berkompeten, serta berkontribusi dalam menurunkan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berkendara. Penting ini, poin penting di sini. Dalam kunjungan kali ini, kita juga ditemani oleh manajemen dari PT HMSI atau Hino Motor Sales Indonesia, dan ada Bapak Ahmad Wildan dari KNKT. Wah, ini kalau udah ada dari KNKT, sudah pasti ini terkait dengan keamanan dan keselamatan berkendara. Sekarang kita kembali ke dalam bis karena kita akan diajak untuk menyusuri sirkuit. Wah, ini bukan sirkuit balap ya, tapi sirkuit atau trek pelatihan yang dimiliki oleh HTSCC. Di area sirkuit ini ada blind spot test area dan inspection bay yang akan kita kunjungi nanti selanjutnya. Dan ada juga fasilitas untuk mengetes stop and go, parking paralel, S-shape curve, hairpin turn, parking reverse, circle road, portal, crank road, dan safety brake. Wah, ini seru nih. Pelatihan pengemudi, Pak, di mana ada beberapa track menu yang kami sediakan untuk kita lakukan edukasi dan juga praktek safety-nya untuk para pengemudi. Nah, yang pertama di sebelah kiri Bapak bisa lihat itu adalah area by inspection, di mana pemeriksaan harian pada kendaraan dilakukan secara rutin setiap harinya. Jadi di sana kita praktekkan bagaimana pengemudi memiliki knowledge, memiliki pemahaman cara melakukan perawatan kendaraan tentunya, yang mana dengan kita secara rutin melakukan pemeriksaan harian, resiko-resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeriksaan harian ini mampu dapat dihindari dan diminimalisir. Kemudian nampak di depan Bapak-bapak semua di sana kita ada area untuk sirkuit track blind spot area. Nah, pada menu blind spot area kita sosialisasikan, kita sampaikan bagaimana pengemudi mampu menganalisa, meminimalisir objek titik buta pada kendaraan. Ya, titik buta pada kendaraan tergantung yang pertama dari spesifikasi dan dimensi kendaraan, yang kedua bagaimana posisi dan postur tubuh daripada pengemudi. Semakin tinggi kendaraan tentunya semakin besar pula objek blind spot pada kendaraan gitu. Oke, langsung kita akan coba bergerak menuju ke track menu yang pertama. Sedikit informasi Pak, saya salah satu dari instruktur di HTSCC ini sebagai instruktur untuk driver. Di sini driver memastikan bahwa kondisi daripada kendaraan baik sisi kanan dan kiri kendaraan sudah dipastikan aman. Kemudian pada saat akan melakukan pergerakan, di sini untuk para pesertanya kita minta ataupun kita pandu untuk bagaimana melakukan komunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara membunyikan klakson ya, sebagai pertanda dan juga komunikasi pada saat berada di dalam kendaraan. Seingat saya klakson 2 kali untuk maju, 3 untuk mundur, 1 untuk menghidupkan mesin. Jadi standarnya 1 untuk klakson 1 untuk dibunyikan ketika akan menghidupkan engine, kemudian klakson 2 untuk menggerakkan maju ke depan, dan klakson 3 pada saat akan bermanuver mundur 3 kali.
Nah, ini adalah trek penuh yang pertama di mana pengemudi di sini biasanya untuk kecepatannya yaitu 10 km per jam, ya, 10 km per jam. Ya, 10 km per jam. Kemudian ada halangan yang pertama ataupun menu yang pertama ini adalah narrow barrier, di mana dibentuk atau didesain barrier makin menyempit, Pak, makin menyempit. Nah, kemudian Bapak tengok di sebelah kiri Bapak, di sini ada menu yang pertama, yang kedua yaitu parkir paralel. Banyak sekali pengemudi yang ternyata hanya bisa maju, sementara untuk melakukan parkir banyak mengalami kesulitan. Sehingga di sini kita praktekkan untuk bagaimana melakukan manuver dengan memahami dan mengetahui spesifik daripada kendaraannya, baik ROH dan FOH-nya. Ini untuk parkir paralel. Next, Pak. Nah, berikutnya menu yang berikutnya adalah menu stop and go, di mana pada menu stop and go ini terdapat rambu ya yang menunjukkan bahwasanya kendaraan harus berhenti. Ya, kendaraan harus berhenti. Simulasinya apa yang kita lakukan di sini? Pertama, pengemudi harus menguasai dan memahami cara dan karakter pengereman, ya. Bagaimana melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman. Kemudian bagaimana pengemudi melewati stopper bumper, ya, di mana biasanya ini ada posisi tidur. Nyaman atau tidaknya pada saat kendaraan melewati stopper bumper atau posisi tidur itu tergantung dari kebiasaan. Kemudian menu berikutnya masih sama, yaitu menu parkir paralel, ya, di mana biasanya untuk beberapa pengemudi saat melakukan praktek bisa 2-3 kali bermanuver untuk dapat masuk ke servis ataupun menu paralel. Kemudian stop, Pak Afila, di sebelah kiri Bapak di sini ada menu untuk S, ya, parkir S ataupun jalur S, di mana pengemudi ini biasanya diperuntukkan ketika melewati jalanan berbukit, ya, tebing berbukit dan juga jalanan menurun di daerah pegunungan. Kemudian kita lanjutkan untuk menu berikutnya. Pasaman. Ya, daerah Pasaman, Bukit Tinggi, Situ Bulawe, ya. Pasaman. Kemudian menu berikutnya ini menu narrow barrier, masih sama dengan narrow barrier yang pertama, namun di sini narrow barrier-nya lebih dipersempit sehingga jarak antar spion kanan kirinya terbatas. Kemudian setelahnya di sini kita akan masuk ke menu putaran ataupun bundaran, di mana biasanya pengemudi memiliki kebiasaan saat bermanuver rasa nyamannya itu tidak ada ataupun diabaikan. Nah, dengan mengemudi yang konstan, ya, dengan posisi handling kemudi yang stabil, tentunya menambah rasa nyaman pada saat pengemudi melakukan manuver di jalanan memutar. Oke, kita lihat konstan, gasnya tidak naik turun, gasnya konstan. Dan kemudian kita akan masuk ke menu portal area. Nah, di area portal ini penting untuk kita sampaikan bahwasanya menu portal ini biasa, ya, untuk para pengemudi terkadang mengabaikan. Selain pengemudinya belum mengetahui route hazard mappingnya atau track menu yang atau track jalanan yang akan dilewati, terkadang mengabaikan, Pak. Beberapa kasus banyak sekali, Pak, ya, banyak kasus yang ternyata pengemudi belum hafal jalan, tiba-tiba ada portal, ya, ada JPO, ini nyangkut. Nah, di sini bagaimana kita pandu, kita guidance, kita berikan pemahaman kepada driver bagaimana cara untuk menganalisa dimensi daripada kendaraan, baik tinggi, lebar, dan panjang kendaraan. Disinilah kita pastikan pengemudinya sudah memiliki pemahaman terkait dimensi kendaraan. Oke, next. Kemudian di sebelah kanan kita, Pak, stop, Pak Afila. Di sebelah kanan kita ini ada tikungan zigzag, ya, di mana pada tikungan zigzag ini terdapat barrier with spring.
Di tikungan zigzag ini, pengemudi harus betul-betul mengetahui ROH dan dimensi kendaraan. Karena apa? Bisa saja pengemudinya nyangkut Pak di spring, ya, baik spion ataupun bodi belakang ini sering nyangkut di area track menu untuk parkir zigzag ini Pak. Oke, next. Kemudian sebelah kanan kita ada belokan patah, ya, hairpin. Di sini kalau pengemudi biasanya untuk melakukan manuver saat berbelok di belokan patah ini beberapa kali melakukan manuver. Terlebih pada saat melakukan handling, posisi kemudi dan ROH daripada kendaraan belum dipahami, ya, sehingga banyak sekali nyangkut di kon. Kemudian sebelah kiri bapak bisa lihat di sini adalah menu untuk parkir mundur, ya, menu untuk parkir mundur. Berapa kali pengemudinya ketika melakukan mundur, berapa kali manuver, dan apakah bisa menyentuh ujung kendaraan, menyentuh daripada stopper yang ada di belakang. Oke, next. Selanjutnya kita akan masuk ke menu untuk safety braking. Yang punya fans dari PO Pak, di sini STJ, Rosalia, semua hampir PO semua pernah ke sini Pak. Ya, sama kita lakukan beberapa evaluasi dan safety ya di beberapa menu, sama termasuk kita explain bagaimana pengemudinya mampu melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman. Jadi pengereman yang aman, sekali lagi standarisasi untuk pengereman yang aman adalah pengereman yang terencana. Terlepas dari pengereman yang tidak terencana, semuanya masuk kategori pengereman tidak aman. Nah, selepas kita bisa melakukan pengereman dan aman, tentunya harus memiliki kenyamanan. Seperti kita akan simulasikan berikut ini, dengan lintasan sepanjang 100 meter, jarak tempuh 100 meter, kemudian kecepatannya hanya 30 meter saja, 30 km saja. Nah, dengan kecepatan 30 km per jam, tentunya standarisasi yang harus dilakukan untuk melakukan pengereman adalah 30 meter. Karena standar pengereman adalah 1 meter untuk setiap 1 km. Nah, di sini kita akan simulasikan dengan kecepatan 30 km per jam, apakah mampu melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman dengan jarak pengereman yang hanya 20 meter saja. Kita akan simulasikan. Ceklan. Terus. Oke, kecepatan di putaran 30 km per jam. Nah, kecepatan sudah 30 km per jam. Nah, jarak pengereman hanya 20 meter. Kita bisa merasakan Pak, beberapa penumpang ini seperti terdorong ke depan ya, kalau pengeremannya hanya aman. Lalu kita akan simulasikan bagaimana cara pengereman yang lebih nyaman Pak. Kita akan simulasikan untuk uji coba satu kali lagi. Bagaimana melakukan pengereman yang aman sekaligus nyaman. Oke, ini, nah berbeda rasanya dari yang tadi Pak. Ini lebih halus. Jadi triknya adalah lakukan pengereman yang terencana, kemudian maksimalkan penggunaan rem. Fungsi-fungsi rem antara lain pertama ada engine brake, kedua ada exhaust brake, dan yang ketiga ada service brake.
Rata-rata pengemudi hanya mengandalkan yang namanya service brake. Padahal ada sistem pengereman yang jauh lebih mumpuni, lebih aman, sehingga kita semua bisa terhindar dari resiko brake fading, Pak. Kasus kecelakaan yang terjadi sekarang ini banyak sekali melibatkan kendaraan, ya, baik Hino ataupun kompetitor lainnya yang sama, Pak, masalahnya, ya. Dari knowledge dan pengetahuan pengemudi yang tidak memahami karakter daripada kendaraannya dan cara melakukan pengereman yang tepat. Karena jauh-jauh, ya, kita sering sampaikan bahwasanya ada bagaimana cara melakukan pengereman supaya lebih maksimal, termasuk penggunaan engine brake lebih maksimal di turunan, exhaust brake lebih maksimal di turunan. Baru kita lakukan atau kita bantu dengan yang namanya service brake. Itu Pak. Selesai menyusuri sirkuit HTSCC, sekarang kita menuju ke blind spot test area. Disinilah tempat di mana para driver itu diuji, dites kemampuannya dalam memahami blind spot atas kendaraan yang dibawa. Le, kowe anak isopo le. Panas-panas lu malah dolan ning dalan lu. Sekolah jam sak menel gak sekolah. Sok-sokan nganggo rompi sisan. Oke, Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sekarang kita berada di area blind spot. Jadi ini adalah spot fasilitas yang dimiliki oleh HTSCC Indonesia. Salah satunya blind spot. Pembelajaran apa yang kita dapat di sini? Jadi kita bisa mengetahui area titik buta atau blind spot di sekitar kendaraan. Teman-teman bisa lihat di sini ada titik warna hijau, biru, kuning, putih. Ya, ini kami sudah set up bahwa yang putih kalau di kami ini untuk traktor head yang ini. Kemudian kalau yang hijau untuk yang Dutro, kalau yang biru untuk yang bus, dan untuk yang kuning bus dengan karoseri yang lain. Kenapa? Setiap karoseri ada beda-beda posisi spion, maka berpengaruh terhadap blind spot. Ya, itu yang pertama. Jadi kami sudah buat titik-titiknya. Kalau pada saat kita melakukan training, ini nggak kami mapping seperti ini, Pak. Nggak, kosong aja semua. Jadi seorang pengemudi itu silakan Pak, Bapak masuk, Bapak tentukan sendiri blind spotnya, gitu ya. Nah, blind spot itu apa? Jadi umumnya pada saat kita duduk di kursi pengemudi, ya, tanpa ekstra gerak, kita kontrol spion kanan, kiri, pandangan ke depan, itu adalah area yang bisa kita kontrol. Selain itu adalah blind spot, titik buta. Nah, kaitannya apa? Kewaspadaan dan keselamatan. Nah, saya contohkan ini adalah traktor head. Ya, di traktor head. Kalau nanti coba teman-teman, silakan. Nanti saya terangkan dulu. Ini adalah garis sudut. Ya, kalau ukuran badan saya ya. Bahwa area ini saya abaikan dulu under mirror ya. Abaikan dulu. Ini adalah area yang saya tidak bisa lihat sampai ke sini. Nggak bisa lihat. Kemudian ini titik apa? Putih. Titik 2, 3. Jadi kalau kita berdiri di sini juga nggak kelihatan. Karena ada pilar. Ya, ada pilar. Sama dengan halnya yang sebelah kiri. Ada pilar juga. Ya, sampai batas ini. Nggak bisa kelihatan, Pak. Kalau di sini sudah sudut blind spot, kita kalau ada anak kecil jongkok main kelereng, main gunung nggak kelihatan. Yang nggak di depan truk juga. Ya namanya juga bocah. Nah, makanya nanti saya lanjut ke P2H sebelum mereka pengemudi melakukan operasional kendaraan, dia kelilingin dulu, Pak. Ya kita nggak tahu lah, selain juga anak kecil yang main, ada kucing, ya kan biasanya begitu. Iya, kucing nah, itu seperti itu. realita. Oke. Mulai. Kambing. Nah, kemudian sebelah sini, sebelah kanan kendaraan, ya, kami sudah garis kuning, warna kuning. Ini adalah area yang tidak bisa terlihat atau blind spot oleh pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Tanpa dia ekstra mengeluarkan kepala nengok gitu enggak, posisi biasa, ya. Ini garisnya sampai ke belakang. Kemudian juga yang sebelah kiri kendaraan.
sama. Ini juga nggak kekontrol oleh pengemudi. Ya, area blind spot. Dan juga di belakang kendaraan. Ya. Ini objek di sini, ya. Objek di sini dengan objek sama stikon sebelah kiri diletakkan. Kita duduk posisi di pengemudi, tetapi kok ini lebih pendek, itu lebih besar. Coba perhatikan kalau kita mengendarai, itu pasti berbeda. Bisa lebih pendek, lebih kecil. Ya, kenapa bisa berubah? Kita kan duduk sebelah kanan nih, setir kanan. Spion yang kanan kan dekat. Iya. Spion kiri kan jauh. Paham ya? Ya. Itu tipuan Pak, tanda kutip ya. Objeknya sama, mungkin sama-sama motor Vario-nya bos. Ya. Nah, itu harus diwaspadai. Memang sampai detail begitu sih. Kadang hal sepele bisa jadi bahaya, bahaya. Nah, selanjutnya dari blind spot juga ada namanya turning transition. Kalau kita berhenti, terus mau belok kanan full, itu di dalam training, nanti ini digaris Pak, digaris. Berapa turning radiusnya? Artinya apa? Di awal saya bilang, seorang pengemudi harus mengetahui dimensi daripada kendaraan yang akan dia kemudikan. Ya, tingginya, panjangnya, lebarnya, front overhang, rear overhang. Nah, gimana dia paham gitu kalau selamat mengemudi, kalau memang dia nggak tahu apa yang dia kemudikannya. Nah, itu pengaruh pada saat belok, ya, bisa jadi mentok. Jaraknya berapa? Kalau contoh, maaf ya, ini trotoar nih, ini trotoar. Jarak amannya itu sebetulnya 80 cm. Izin ya, 80 cm itu biasa untuk turning, seperti 80 cm. Nanti kan tadi lihat ya, udah naik bus kan? Nah, bundaran. Nah, itu salah satu apabila mempertahankan jarak body bus dengan on lingkaran. Itu dipertahankan dengan baik di sini. Dari blind spot test area kita bergerak ke arah timur, yaitu ke inspection bay. Di inspection bay ini adalah tempat di mana para pengemudi peserta pelatihan di HTSCC ini diberi materi, diberi pelatihan terkait bagaimana caranya melakukan inspeksi kendaraannya sebelum bertugas. Edukasi pengemudi yang ikut pelatihan di kita untuk melakukan daily inspection atau pemeriksaan harian, dan itu saya bilang hukumnya wajib, ya. Jadi untuk bus itu kita ada standarnya sendiri. Ya mungkin setiap perusahaan bus juga mungkin ada yang ditambahkan, itu lebih bagus menurut saya karena mungkin ada item-item yang menurut mereka juga perlu dilakukan pemeriksaan. Ya. Dan itu harus setiap pagi, ya. Dari mulai kondisi kabin, ya, sisi kiri depan, sisi kiri belakang, sisi kiri belakang kendaraan, sisi kanan, sisi depan kendaraan, sisi dalam kendaraan, semuanya diperiksa, termasuk oli dan minyak. Ya, hari ini kita nggak praktek, saya cuma jelaskan saja bahwa sudah menjadi kewajiban seorang pengemudi untuk melakukan pemeriksaan harian. Termasuk kalau ada contoh di oli mesinnya berkurang di jalan gitu, bagi saya aneh. Tadi pagi kamu cek nggak, gitu kan? Harusnya tadi pagi. Nah, bila mana ditemukan contoh minyak remnya kurang, ya kurang banget di bawah low gitu kan, dia nggak boleh maksain Pak, harus lapor ke bengkel, ke teknisi. Ini mohon ditindaklanjuti karena di form ini kalau kami sarankan ada R artinya rusak, D ganti, P periksa, V layak jalan, X tidak layak jalan. Nah, ini dikasih rekomendasi mekaniknya apa, ya. Contoh, ya, dia salah satu ini wiper nih, wiper. Ini jangan dianggap sepele karetnya, karena sekarang musim hujan bos. Kalau di tol Cipali, ya tol Trans Jawa kencang, ini berguna banget kalau hujan. Masa mau pakai karet begini? Iya kan? Iya. Ya bisa gitu. Ya. Nah, hal-hal kecil ini memang harus detail Pak. Saya jujur, saya emang nggak ada toleransi deh untuk keselamatan berkendara. Ya, bilangnya saklek lah ke mereka itu, termasuk roda cadangan. Ya harus cek tekanannya, kekencangan murnya. Pak Irfan coba kasih contoh Pak. Ini dia tidak, pengemudi itu nggak bongkar Pak, hanya ngecek saja. Oli mesin ditarik, kuantitinya berapa. Nah ini cara ngeceknya menggunakan hammer check. Nah Pak Irfan coba terangkan, kok diketok-ketok apain Pak?
kan? Kalau dia rodanya longgar, dia akan sekitar ke tangan kerasa. Jadi nggak perlu harus dikencangin kunci dulu. Oh, jadi itu kalau diketok Bergetar, kerasa. Kalau itu kendor ya Pak ya? Iya. Berarti masih kendor ya Pak ya? Kalau yang kendor, dia getarannya beda. Beda. oh gitu. Suaranya juga beda ya. Beda. Ngecek palunya apa? Beda, pakai apapun. Apapun Besi, bisa. besi atau batu kecil bisa. Kayak misalnya buat dongkrak gitu biasanya. Ya, bisa. Oh, Ini praktis Pak, untuk berapa cepat dia keliling. Buat roda longgar bisa patah. khusus bisnya aja atau truk juga? Semuanya Mas, Semua truk bisa. Semua bisa, semua kendaraan bisa. Passenger bisa? Serius? Susah kan? Bisa bos. Kalau yang bautnya dalam. dalam Ada macam gitu. ada apa sih? Velgnya. Apa sih yang agak masuk tuh? Yang lancip itu ada. Sama sih cek hammer juga tapi lebih panjang sih. Lebih panjang gitu. Nah, jadi intinya seorang pengemudi itu bukan melakukan perbaikan atau servis, pengecekan. Ya, ya dia harus tulis di sini, laporkan ke bagian workshopnya. Tolong bos perbaiki bos, sudah mau berangkat misalkan. Kalau anak minor saya oke tunggu. Kalau memang ternyata butuh sehari ya sudah ke pimpinannya. Saya di dalam edukasi itu di dalam training minta unit pengganti, ya karena keselamatan itu yang utama. Masih dari Inspection Bay, ya ini sekarang adalah saatnya pemberian penghargaan atau apresiasi dari Hino kepada Garuda Mas, Laju Prima, dan Murni Jaya atas pencapaiannya 1 juta kilometer tanpa overhaul. Garuda Mas berhasil mencatatkan 16 unitnya yang berhasil mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul, sementara Murni Jaya ada 12 unit dan Laju Prima ada 23 unit. Semuanya adalah bis dengan chassis Hino R260 dan memiliki Vehicle Identification Number sejak tahun 2011. Penghargaan atau apresiasi dari Hino ini diserahkan secara simbolis melalui piagam penghargaan oleh Bapak Santiko Wardoyo selaku COO Director HMSI kepada para perwakilan dari Garuda Mas, Laju Prima, dan Murni Jaya. Bapak Santiko Wardoyo sendiri mengatakan, 1 juta kilometer tanpa overhaul membuktikan bis Hino memiliki kualitas yang mumpuni dan performa mesin yang tangguh. Tentunya ini membuat para pengusaha menjadi lebih hemat dan menguntungkan secara bisnis karena operasional kendaraan menjadi lebih maksimal. Banyak customer yang menggunakan Hino dan sudah mencapai jarak tempuh 1 juta kilometer tanpa overhaul. Hal ini dikarenakan perawatan kendaraan secara rutin dan penggunaan suku cadang yang terus dijaga, terutama menggunakan parts asli Hino. Jadi kualitas mesin nggak diragukan lagi ya, usia pakai dan jarak tempuh juga lebih panjang. Pada kesempatan kali ini kita juga ada talk show bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dengan tema pentingnya perawatan kendaraan untuk menunjang keselamatan berkendara. Unit yang bisa mencapai 1 juta kilometer lebih itu lebih disebabkan pertama-tama dari maintenance. Logistik itu pun ya tadi Pak Yaki juga bilang kita juga ada semacam program yang kita lakukan untuk kalau model kelasnya Pak Yaki kita consignment karena pemakaian udah banyak, kita taruh spare part di sana, kita udah diskusi kebutuhannya apa aja, kita taruh gudang spare part di sana sesuai pemakaian beliau pakai berbayar. Ada karakter pengemudinya, kapan harus diservis, ya itu semua dan juga ketahuan kan mileage-nya dari. Pernah ada seorang mekanik tanya ke saya, Pak, itu pengemudi saya itu pernah ganti minyak rem dengan air rendaman tank, kira-kira boleh nggak Pak, bahaya nggak dan sebagainya. Saya tanya balik ke mekaniknya, menurut Bapak gimana? Nggak boleh. Bapak kapan harus ganti minyak rem sekarang saya tanya? Kenapa minyak rem harus diganti? Bapak tahu nggak? Bahayanya Pak tahu? Nggak tahu Pak, kan ada tiap 2 tahun. Silinder yang untuk di dalamnya ada pistol ini panas Pak. Ketika panas, cairan yang ada di dalam silinder itu pasti kan jadi panas. Karena kan metal. Ketika panas mendidih, nah ini bahayanya.
suatu saat saya pada saat mendidih pasti akan mengeluarkan gelembung udara namanya bubble. Gelembung udara inilah yang akan ada di antara minyak rem. Padahal syaratnya hukum Pascal itu nggak boleh ada ruang kosong, harus nyambung. Sehingga ketika ada udara terjadilah remnya blopong, ngepong, dirasakan. Nyebutnya angin palsu, saintifik nyebutnya adalah vapor lock. Itu sebabnya harus menggunakan minyak rem karena titik bikinnya tinggi, 250, 240, ya kan? Pertanyaan berikutnya, kapan seharusnya ganti? Minyak rem itu sebenarnya kalau nggak kemasukan air sampai kapanpun dia bisa dipakai, Pak. Jadi masalahnya minyak rem itu bukan masalah sudah encer atau enggak, bukan, tapi adalah mempertahankan titik didih. Ketika minyak rem ada kandungan air 3% saja, titik didihnya turun 50 derajat, sehingga dipertahankan ambang batas maksimal adalah 4%. Enggak boleh kurang lebih dari, kalau airnya di dalam minyak rem ada 4% lebih, minyak rem harus ganti karena dia akan turun di bawah 200 sementara mendidih. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya tahu mekanik bahwa ada air di dalam minyak rem sebanyak lebih dari 4%? Caranya gampang, beli aja break fit tester, harganya 50.000, masukkan. Kalau warnanya merah berarti udah harus diganti, kalau warnanya kuning masih boleh, hijau masih bagus. Itu aja. Jadi nggak ada encer atau enggak, minyak rem itu urusannya ada kandungan air enggak di situ. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah pola defensive driving. Kebanyakan yang bukan kebanyakan sih, masih ada driver itu yang agresif driving. Kemudian yang dia memang ngejar waktu atau nggak memikirkan kiri kanan, akhirnya menyebabkan hard braking dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan kepada Hino Motor Sales Indonesia dan HTSCC karena sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengunjungi fasilitas HTSCC di Purwakarta. Tentunya ini jadi ilmu baru ya. Cukup sekian video kali ini, mohon maaf kalau masih ada salah-salah dalam hal perkataan maupun informasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.